Di pagi yang luar biasa ini bisa bertemu kembali. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar ya. Semangat, energi pagi, pagi, semangat. Alhamdulillah, apapun kondisi kita, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah di pagi yang luar biasa ini Allah berikan kita, Allah limpahkan kepada kita salah satu kenikmatan yang luar biasa yaitu kesehatan. Tanpa kita sehat, maka kesehatan ini bukan segala-galanya, tetapi tanpa kita sehat seperti segala-galanya tidak ada artinya. Ketika kemudian kita sakit, makan tidak enak kan gitu ya, bergerak tidak bisa kan gitu ya, beribadah sulit kan gitu ya, dan lain sebagainya. Maka syukur kita harus kemudian kita tingkatkan ketika kita kondisi sehat. Dua kenikmatan yang sering kita lupakan adalah kenikmatan sehat dan yang kedua adalah kenikmatan waktu luang. Kita baru merasa kesehatan itu luar biasa kalau sudah sakit. Kita baru merasakan bahwa kalau kemudian waktu-waktu ini luar biasa itu kalau kemudian sudah Allah sempitkan waktu kita kan gitu ya. Maka mari kita bersyukur Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, para SAPer yang sudah hadir kan gitu. Mari kita bersyukur apapun kondisi kita. Alhamdulillah Allah masih berikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa yaitu iman dan Islam ya. Kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa. Dan ribuan kenikmatan yang lain semoga menjadi kenikmatan yang barokah, menjadi kenikmatan yang baik buat kita semuanya. Mari kita bersyukur, kita syukuri semoga Allah limpahkan kenikmatan yang barokah itu lebih besar lagi dan kemudian lebih luas lagi. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga terlimpahkan kepada keluarganya, para sahabat tabi'in dan kita semuanya. Mari kita senantiasa merindukan Rasulullah, semoga kita juga dirindukan Rasulullah. Mari kemudian isi waktu-waktu kita untuk kemudian kita bersolawat kepada kekasih kita yaitu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita diakui sebagai umatnya, dapat syafaatnya dan bisa bersama dengan Rasulullah bertanggaan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sudah 69 yang bergabung. Masya Allah ya, ini tolong di chat dari mana saja, biar kita saling kenalan dan saling mendoakan ya, Masya Allah. Ini dari mana saja, semangat energi pagi yang luar biasa ini, kita Pekanbaru hadir, Tangerang hadir ya. Mana lagi yuk. Banyuwangi hadir, Masya Allah ya. Jawa, kemudian luar Jawa. Mana lagi? Ayo yang hadir. Purwokerto juga hadir, Surabaya hadir, Sidoarjo hadir, Lamongan hadir, Semarang hadir. Kemudian Sumatera Barat, Masya Allah ini luar Jawa juga ya, Sulawesi Barat hadir, Cimahi, ya Cimahi itu Bandung ya. Kemudian Cilengsi, Purworejo, nah, Purworejo itu Jawa Tengah. Kemudian Kebumen hadir, Magetan ya, Magetan Bu Ani kan gitu ya. Kemudian Bau-Bau hadir, kemudian Jakarta Barat, Rawabelong hadir. Yuk mana lagi yuk. Kediri juga hadir ya, Kediri hadir. Terus intinya adalah kemudian Jaktim hadir dan ini sudah Malang juga hadir ya, artinya sudah nyebar itu. Ini bebas teman-teman semuanya, bisa mitra-mitranya dicolek untuk bisa hadir juga di Bandung hadir, nah, gitu ya. Jadi bisa diajak ke semangat energi pagi ini biar mereka juga mendapatkan semangat yang sama, vibrasi yang sama, dan kemudian di pagi-pagi ini mereka bisa mendapatkan semangat energi pagi yang luar biasa ini. Teman-teman semuanya, insya Allah sudah mewakili ya seluruh Indonesia dan ini kita buat memang kemarin banyak yang tanya gitu, Pak boleh ikut? Boleh, semuanya boleh ikut ya, asalkan muat ya. Silahkan mungkin duduk-duduk di awal dan ini masih ada kursi-kursi kosong, silahkan merapat, ajak para mitra
nyeduh dengan kopi Sevel boleh kan gitu ya. Dengan nyeduh apa itu kopi ginseng juga boleh. Sevel premium juga boleh, kopi HC juga boleh. Kemudian apa itu Rilko ini juga boleh ya, Rilko latte ya, atau cappuccino juga boleh. Silahkan aja duduk di depan, silahkan masuk ke Zoom, kita belajar bersama. Semoga Zoom ini mendapatkan keberkahan gitu ya, memberi kemanfaatan lebih banyak, menginspirasi banyak teman-teman semuanya. Semoga ini menjadi wasilah teman-teman bisa lebih sehat, lebih sejahtera, dan kemudian berkah hidupnya. Amin Allahumma amin ya. Teman-teman semuanya, Masya Allah ini tadi nunggu Bu Vivi ya, masih ada urusan ke belakang sebentar dan ini kayaknya sudah bergabung ya. Oke ya, yang kita tunggu-tunggu Insya Allah dari Palu ya. Saya belum pernah ke Palu. Palu itu Sulawesi ya. Saya belum pernah ke Palu ya. Paling di Sulawesi itu ke Makassar gitu ya. Pernah ke Bantaeng gitu ya. Pernah ke Goa gitu ya. Pernah ke Batu Murung ya. Pernah ke situ saya pernah, tapi karena itu kerja ini ya apa itu kerja negara. Jadi tidak sempat ya hanya sebentar-sebentar langsung balik. Nah, oke teman-teman semuanya, alhamdulillah sudah hadir Bu Vivi. Sudah siap Bu Vivi ya? Oke, sudah ya. Ini kelihatannya di luar, beliau di luar dan kelihatan sekali di belakangnya ini terdapat pemandangan yang asri gitu ya. Bukan di dalam rumah tapi kemudian outdoor ya, outdoor. Oke, waktu dan tempat dipersilakan untuk bisa monggo. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, pagi. Ya, alhamdulillah ya, hanya kepada Allah kita bersyukur dan hanya kepada Rasulullah kita bersalawat. Tadi luar biasa ya pembukaan dari Coach Sucipto, Masya Allah luar biasa. Ini kesempatan sangat berharga buat saya, Kak Ani, Coach Sucipto. Jadi insya Allah ingin belajar bersama teman-teman karena waktunya mepet ya. Kita sudah memulai dengan basmalah dan bersyukur. Mohon izin silakan di-share materinya. Sambil gendong-gandeng, sambil nemenin PCA teman-teman mitra mahasiswa. Ya, jadi sambil disiapkan sambil nih, saya posisi lagi di lapangan Fatulemo, Wali Kota Palu. Ini. Ya, jadi menemani mitra-mitra mahasiswa yang belajar PCA. Okay. Materinya bisa dari sini, Bu Vivi? Iya, bisa dari yang saya kirim semalam. Masya Allah, ini anak pertama yang bantu nyiapin MHS yang ambil ya. Oke, kita ke materi teman-teman. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman ya, karena memang saya dari 2009-2010 itu jual online. Insya Allah ini adalah sharing ya. Ada no ya. Oke, jadi teman-teman hari ini kita sharingnya soal rahasia chatting langsung closing. Oke, next. Next, coach. Halaman selanjutnya. Ya, sambil
Jadi di WA itu kita fokusnya ke 3 fungsi dari lebih banyak fungsi yang ada di WA ya. Hari ini kita belajarnya ke story WA sama broadcast. Mungkin teman-teman di sini sudah ada yang pakai fitur broadcast dari chat ini ya. Jadi pertama itu kenapa story WA ya? Kenapa story WA? Gadis foto ya. Kenapa story WA? Karena WA ini boleh jangan jauh ya. Boleh kakak, boleh. Umi masih bangun dulu. Apa dia? Boleh? Apa so? Oke, boleh nak, boleh. Hati-hati ya. Masih ada tempat mewarnai yang sama Tante Rani itu. Oke. Jadi WA ini adalah salah satu teman-teman dari sekian banyak media interaksi. Jadi kalau teman-teman sering online, sudah banyak media interaksi seperti misalnya inbox Facebook, DM Instagram gitu ya. Jadi WA ini adalah salah satu. Jadi jangan teman-teman salah persepsi bahwa posting status di Facebook dan di posting status di Facebook dan di Instagram itu sudah membangun interaksi belum ya, itu baru membangun branding. Jadi teman-teman harus punya interaksi dengan calon mitra, calon prospek kita. Baik. Kita ke broadcast. Nah, broadcast ini nanti yang kenapa statusnya sekali broadcast banjir cash gitu ya. Nanti ada jadi dari antara fungsi WA ini, ABCD-nya berantakan ya. Fungsi WA ini kita fokusnya di 3. Oke, next coach. Ada yang boleh, yang tidak boleh dilakukan di WA marketing. Yang pertama spamming, teman-teman. Teman-teman hati-hati jangan sampai spam ya di WA. Spam itu adalah mengirim pesan yang sama ke banyak nomor sekaligus. Ini bahaya. Teman-teman bisa dapat blokir dari nomor yang tidak senang menerima spam dari kita. Jadi jangan sampai spam. Yang kedua juga hati-hati mengirim pesan ke nomor hasil scrap. Scrap ini misal gini, ada banyak penjual online yang ambil nomor di internet, kemudian tiba-tiba dikirim semuanya gitu, Jadi ini juga tidak akan maksimal ya. Next coach. Jadi ada beberapa persiapan non teknis kalau teman-teman mau pakai WA marketing. Yang pertama, meminimalisir pemblokiran ya. Itu tadi, jangan spam ya, jangan spam. Kan biasanya kita mau tuh ngasih tahu info produk misalnya health ke banyak orang. Kita ada yang tanya 45 diskon 30. Iya. Nanti kalau ada kartu diskonnya berlaku. Begitulah kalau gitu. Diatur ya karena timnya belum. Oke, lanjut. Jadi meminimalisir pemblokiran ini, jangan spam tadi, 2 hal tadi yang dilarang, dan jangan mengirimkan ke nomor hasil cari di internet. Nah, di HNI kita kan sudah dibekali sama database, ada di genealogi ya. Kemudian yang kedua, kita harus menemukan manfaat inti dari produk-produk HNI yang mau kita jual. Oke. Nah, iya, kasih Kak. Pertama, ada 4 pertanyaan ya. Yang pertama, mengapa customer harus memilih produk HNI? Ini harus kita tahu jawabannya, teman-teman. Karena kalau kita mau BCA, kita tidak punya bank jawaban. Ini biasanya by jam terbang sih. Kita sudah sering ditolak, sudah punya kunci jawaban dari beberapa penolakan, teman-teman bisa menjawab ini.
Kemudian pertanyaan kedua, jika tidak ada produk HNI itu, misalnya nih HNI Health misalnya ya, kita bicara soal vitamin anak ya. Kalau tidak ada vitamin anak dari HNI, produk apa yang akan dipilih customer? Misal, salam, sambil lanjut. Jadi, misalnya kita ingin memperkenalkan HNI Health. Nah, apa sih produk lain yang akan dipilih customer kita atau calon mitra kita atau mitra kita kalau tidak ada ini? Gitu ya, misal vitamin anak di apotek misalnya. Kemudian yang keempat, yang ketiga dulu, apa hal unik dari produk HNI yang tidak dimiliki produk lain? Nah, misalnya contoh nih kalau HNI Health ya, teman-teman, kita bisa bilang begini ke misalnya ibu-ibu yang lagi cari multivitamin anak untuk anak-anaknya di rumah. Misalnya kita bertanya, Bu, kira-kira ya Bu, kalau misal Ibu beli vitamin yang misalnya vitamin anak rasa strawberry di apotek. Nah, kira-kira kalau ternyata anak ibu di rumah, kalau ternyata anak ibu di rumah ternyata sukanya itu rasa anggur gitu, apakah vitamin anak yang ibu beli di apotek, apalagi kalau harganya mahal ya teman-teman, apakah vitamin anak itu bisa dikonsumsi sama ibu bapaknya atau apalagi sama eyangnya, apakah bisa gitu. Jadi salah satu hal unik di HNI itu kita punya keunggulan produk yang bisa dikonsumsi oleh semua umur. Nah, jawab juga nih pertanyaan yang keempat, misalnya tadi, apakah hal unik tersebut bermanfaat untuk customer? Kalau HNI Health uniknya beda sama vitamin lain. HNI Health ini vitamin untuk anak, tapi bisa juga loh untuk segala umur, lansia, kan? Pasta gigi kita bisa untuk gosok gigi, tapi uniknya dia bisa juga loh untuk keputihan, dia bisa juga loh untuk ketombe, bisa juga loh untuk bau badan. Nah, apakah hal-hal unik ini bermanfaat untuk customer? Di hari ini kita sudah yakin dong. Nah, hal-hal ini yang harus kita punya jawabannya. Jangan sampai teman yang mau BCA justru tidak tahu hal ini. Jadi harus memang paham dengan produk yang ingin kita tawarkan. Hari ini kita sudah dibekali produk aplikasi resep, lengkap sekali. Kemudian keywordnya untuk kita mitra hari ini adalah 5 manfaat kartu diskon, gitu ya, peluang diskon, kemudian 7 kriteria bisnis HNI, dan banyak materi-materi yang sudah ada di support system yang teman-teman bisa baca, bisa nyontek, bisa duplikasi dari mentor-mentor kita semua masing-masing. Nah, kemudian persiapan berikutnya adalah membaca karakter customer kalau kita jualan online. Nah, kalau di HNI kita membaca kalau di saya ya tipe-tipe mitra, atau kalau bahasa online marketingnya adalah kita harus pahami demografinya calon prospek kita, calon target PCA kita, calon mitra kita. Itu jadi mulai dari usianya, hobinya, aktivitasnya, gitu. Ini fungsinya untuk apa? Jadi membaca karakter atau demografi dari calon customer atau calon kita, fungsinya untuk pertama membangun database. Jadi database di HNI Masya Allah luar biasa. Kita sudah dibekali genealogi, ya, genealogi itu lengkap teman-teman. Jadi misalnya teman-teman yang sudah ED, misalnya sudah punya mitra sampai di generasi 10, generasi 11 yang teman-teman belum kenal sama mereka gitu. Teman-teman tinggal buka genealogi, klik namanya, pastikan warnanya biru, dan teman-teman klik sudut kanan atas tuh informasi mitra. Nah, kan muncul nomor HP-nya. Itu tuh database di HNI luar biasa keren. Nah, bisa juga kalau di genealogi untuk daftar nama ya, bisa juga di genealogi untuk follow up maksudnya. Bisa juga buat daftar nama untuk calon mitra atau calon customer kita.
fungsi yang pertama adalah untuk membangun database. Yang kedua, ini yang paling penting untuk menyusun konten karena beda usia, beda tipe customer, beda tipe mitra itu harusnya beda-beda kontennya biar apa? Biar menyentuh sisi pribadi si calon customer atau calon prospek yang ingin kita PCA. Oke, next. Next ke WA story. Next, materinya WA story ya. Nih, mungkin teman-teman di sini ada ya yang sudah pakai WA, kemudian pakai upload WA story, itu keren. Tapi kita hari ini belajar bagaimana WA story itu bisa optimal ya. Jadi beberapa buku marketing online khususnya WA marketing saja optimasi story WA itu jangan optimasi WA story itu jangan banyak-banyak kontennya teman-teman. Ternyata maksimalnya 10 konten per hari, baik itu foto, baik itu video atau status yang teman-teman ketik atau yang teman-teman copy paste gitu. Jadi jangan lebih banyak dari 10 konten. Misal teman-teman mau menyiapkan satu produk yang diposting hari ini, siapkan 10 konten. Nah, lebih baik kalau ada perencanaannya. Jadi saat jam posting teman-teman tidak lagi sibuk cari-cari bahan, lagi sibuk cari-cari konten, tapi kontennya sudah ada tuh di galeri teman-teman. Oke. Kemudian soal 10 konten ini gini. Kalau teman-teman punya teman WA yang punya banyak WA story ya, kalau dilihat tuh lebih dari 10, apalagi kalau kontennya video semua. Teman-teman gimana perasaannya? Atau teman-teman apa yang teman-teman lakukan? Apakah melihat semua videonya? Apalagi kalau kita merasa kita tidak membutuhkan story dia gitu. Jadi boro-boro mau dilihat kan bikin habis paket data ya kalau mahasiswa dampingi ini jadi boros tapi katanya gitu. Nah, poin yang kedua yang harus kita yang harus kita maksimalkan saat optimasi WA adalah timing uploadnya teman-teman. Kadang karena lagi semangatnya gitu ya, dapat testimoni MHS, ada 5 testimoni langsung posting gitu, dapat foto keren tentang Michelle Was misalnya, langsung posting 5 foto gitu. Padahal kalau itu di WA story itu nggak optimal, kecuali teman-teman postingnya di Facebook 3-5 foto oke. Di Instagram misalnya 3-5 foto sampai 12 foto pun tidak masalah karena mereka akan pilih-pilih dan geser-geser. Tapi kalau di WA story itu nggak optimal, harus timingnya itu beri jarak tiap 1 menit 1 foto atau 1 video, 1 konten gitu ya. Oke. Karena apa alasannya? Karena ini, kalau teman-teman perhatikan update story WA itu dia per menit ya, per menit, dan kita berharap story WA kita selalu ada di paling atas beranda story teman-teman WA kita. Jadi update-nya per 1 menit gitu. Jadi misal pagi ini saya bikin status misalnya 0800, nanti ada foto yang kedua itu di 0801, nanti kalau ada foto lagi yang berikutnya itu di 0802 gitu. Jadi setiap menit story WA kita yang paling atas gitu ya biar. Oke. Yang kedua prime time teman-teman, ini harus diperhatikan. Prime time ini maksudnya gini, ada waktu-waktu yang memang di prime time ini orang-orang ya, menurut penelitian demografinya pada sibuk scroll HP gitu. Jadi misal nih kalau saya ya contoh pembagian jadwal konten gitu, saya bikin bank konten sebulan, dan ini mahal loh bank konten itu, saya ikut kelasnya. Bank konten itu dijual ya
bahan postingan tanggal 1 sampai tanggal 30 itu 3 sampai 5 juta teman-teman kalau dijual ya, kalau ke bisnis yang apa sih namanya yang baru mulai terus baru mau terjun di dunia online itu bisa lo beli bang konten tanggal 1 sampai tanggal 30 satu bulan disiapkan postingan. Ini kita punya banyak, tinggal maksimalkan aja. Misal nih saya pagi jam 5 posting soal inspirasi pagi atau doa atau zikir pagi atau sukses story seseorang. Nanti di jam 8 kita posting misal open order, selipkan satu barang yang mau kita gali produk knowledge-nya hari ini. Nanti di jam 9.00 kita posting testimoni satu produk, testimoni pertama satu produk ini. Di 9.02 testimoni kedua, 9.03 testimoni ketiga. Kenapa alasannya? Karena gini, untuk orang calon customer kita, calon target PCA kita yang profesinya misal dia guru, dia aktifnya itu dari subuh ya bisa jadi sampai sebelum jam 7 pagi. Nah, setelah jam 7 pagi dia nggak akan buka-buka WA dulu, dia nggak akan buka-buka HP dulu karena dia sibuk ngajar. Ya. Dan begitu juga kalau calon mitra kita yang kerja kantoran, setelah jam 8 pagi mereka udah apel pagi, udah absen pagi, udah sibuk kerja, nggak lihat-lihat HP lagi. Beda kalau kayak saya ibu rumah tangga yang nggak ada kerjaan, bukan nggak ada kerjaan ya, maksudnya kita bisa sambil pegang HP dimanapun ya. Jadi memang tertarget gitu. Kita mau PCA siapa nih? Misal pas lagi di anak itu untuk ibu-ibu wali siswa, teman-teman sekolah anak TK kita, sekolah TK apa namanya teman-teman wali siswa gitu ya. Produk apa misalnya MHS untuk orang-orang dewasa yang dia punya anak juga. Jadi kita harus tahu nih target prime time. Contoh lagi posting jam 11, jam 12 sampai sebelum jam 2 siang teman-teman. Kenapa? Karena di jam itu orang-orang yang walaupun dia sibuk kerja, biasanya jam 11 itu pekerjaan mulai sedikit apa namanya kesibukannya. Ibu-ibu rumah tangga juga yang udah kerja dari pagi biasanya siang mulai berkurang nih, tinggal siap-siap makan siang gitu kan, jadi mulai pegang HP lagi tuh. Terus apa namanya buat yang kerja kantoran jam 12 mereka udah pada makan siang, istirahat makan siang kan, mereka bisa pegang HP lagi sampai sebelum jam 2. Jadi banyak-banyakin tuh story kita di situ, story WA ya. Dan ingat jaraknya per 1 menit. Jadi kalau udah jam 2 lewat nggak usah. Kenapa? Mereka udah balik kerja lagi. Gitu. Kemudian yang harus diperhatikan adalah kolam database. Nah, database ini bisa kita siapkan ya untuk calon prospek. Calon prospek ini dari mana aja, Pi? Bisa dari yang pertama, orang-orang yang menolak saat kita PCA. Tapi kita udah ngobrol asik nih sama dia, udah sempat tukaran nomor HP. Nah, jadi memang story WA itu targetnya adalah sudah saling save kontak. Ingat ya, saling. Kalau cuma kita yang save nomor mereka, itu belum masuk, story WA-nya nggak kelihatan. Atau cuma mereka yang save nomor kontak kita juga nggak bisa lihat story mereka nggak bisa lihat. Intinya saling save kontak. Oke? Kemudian orang-orang yang nolak di PCA, kenalan baru kita. Bisa jadi kita kenalan nih, tapi karena pembicaraannya belum asik, belum ketemu hot button-nya, belum ketemu tema yang apa sih asyik untuk dibahas, tapi kita udah saling tukaran nomor HP. Ya udah kita WA duluan, kenalan duluan gitu. Maaf saya matikan teleponnya lagi Zoom, maaf ya. Lanjut aja sama teman-teman. Oke, kemudian kurir online yang bolak-balik ke BC dan atau halaman kita. Nah ini nih, ini pengalaman. Jadi saat corona, pandemi tahun pertama itu saya hamil, kemudian melahirkan. Jadi setahun ya 9 bulan kemudian melahirkan, setahun tuh nggak bisa PCA offline karena harus di rumah merawat bayi gitu kan. Terus pandemi di tahun kedua saya hamil lagi, melahirkan lagi, alhamdulillah.
Jadi memang benar-benar 2 tahun itu wah rugi nih kalau kurir online yang bolak-balik ke halaman kita itu nggak di PCA, ya minimal Promex motor lah, Promex mobil gitu ya. Mungkin dia penasaran sama bisnis kita, kok bisa di dalam lorong ini saya bikin bolak-balik, ini produk apa sih gitu. Jadi kalau saya ya, saat dia mengirimkan produk kita ke mitra kita, WA tuh, terima kasih sudah bersedia mengantar pesanan mitra kami gitu kan. Izin saling save kontak WA ya. Nanti besok-besok saat kita lihat story-nya, oh berarti dia udah save nih kontak kita. Jadi mulai deh di PCA saat dia bikin story, kita juga harus berinteraksi teman-teman, komen lah apa story-nya tentang apa, jadi harus ada interaksi. Lanjut, siapa aja, jadi tidak harus orang-orang yang di atas ini, tapi siapa aja yang kita sudah tahu kontaknya, kita sudah save kontaknya, dan dia belum HNI pun, kalau dia sudah HNI tetap aja kita jadikan calon prospek, calon customer, calon buyer di halaman kita, karena bisa jadi dia belum aktif. Kalaupun dia aktif, bisa jadi dia belum 200 poin gitu. Ya. Intinya harus funneling. Funneling di sini adalah target kita saling save kontak WA. Next. Itu tadi kalau ya, next kita ke pesan siaran. Nah, ini insya Allah akan sangat membantu kalau kita sudah bisa belajar optimasi pesan broadcast. Jadi kalau teman-teman buka WA, ada menu titik 3 di sudut kanan atas, teman-teman bisa lihat pesan siaran kalau yang settingnya bahasa Indonesia, dan bisa lihat pesan broadcast gitu. Jadi yang settingnya bahasa Inggris. Jadi pesan broadcast ini akan maksimal kalau itu tadi saling save kontak WA. Nah, pesan siaran ini kita bisa tahu ya tipe-tipe atau pesan siaran apa yang kita butuhkan ya, dari kita harus follow up juga dong kita yang dari genealogi, ini kita lihat nomor HP-nya atau mitra kita yang ada di WA group. Jadi teman-teman di WA group itu hanya seperti memberikan informasi yang kita tidak bisa berharap banyak. Kalaupun ada yang komen, alhamdulillah, ada yang respon, alhamdulillah. Tapi selalu interaksi. Jadi kita harus chat pribadi ya. Nah, lakukan follow up setiap hari, itu buka genealogi untuk bisa menganalisa demografi tadi yang di awal ya, minimal untuk membedakan nih tipe mitra di HM. Saya bagi 3, ada tipe konsumen, jadi ini pesan broadcastnya sendiri nih, mereka yang tipenya konsumen, mereka ciri-cirinya hanya pakai produk untuk diri sendiri ya, nanti beda konten sama yang tipe penjual, mereka ini memang orang-orang yang pakai produknya dan mau untuk cerita atau minimal jualan gitu ya. Nah, kemudian tipe yang ketiga, ini yang kita cari, itu tipe pebisnis. Nah, tipe pebisnis ini pisahkan pesan broadcastnya sendiri, karena ada materi-materi bisnis yang bisa kita tambahkan untuk konten-konten yang kita buat. Orang-orang seperti ini yang kita cari, jadi calon tim solid kita di HMI, mereka orang-orang yang fokus ke karir HMI. Jadi mereka tidak hanya butuh materi tentang herba, mereka tidak hanya butuh materi tentang harga produk, manfaat produk gitu, tapi mereka juga butuh bagaimana cara jadi manajer, bagaimana cara buka halal mart. Oke, next. Apa konten yang harus kita siapkan untuk mitra-mitra HMI kita atau calon target PCA kita yang tipe A, tipe pemakai atau jadi kita kenalkan nih, dia pakai sendiri kan, dia pakai produk sendiri, kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita kenalkan produk lain, misal, jadi misalnya ya di genealogi kita buka bedah genealogi, terus kita cek ternyata ada poin 3,5, kita kebayangkan produknya apa, jadi kita follow up, misalnya namanya Vivi ya, apa kabar, sekarang tinggal di mana, kalau dia jawab alamatnya, kalau pertanyaan-pertanyaan kunci di HMI teman-teman sudah tahu ya, salah satunya, di sana sudah ada halal mart belum, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, kartu diskon Kak Vivi udah dipakai belanja di halal
Kalau kita tahu dia pakai pasta gigi, nah kita gali tuh, harus digali. Dia pakai pasta giginya pakai sendiri, atau ada juga loh yang dijual ke orang lain, jadi infonya ke dia, tapi yang pakai produknya bukan dia. Itu harus dicari. Itu kita tahunya kalau kita follow up. Kalau kita nggak follow up, kita nggak akan tahu. Itu penting. Kemudian kita kenalkan produk lain. Oh, jadi kemarin konsumsinya pasta gigi. Udah coba sampo hayanya belum? Udah coba sabun kolagennya belum? Kayak gitu ya. Kemudian kita kenalkan ke anggota keluarga. Jadi misalnya, oh jadi ternyata pakai HN untuk anaknya. Sudah tahu belum kalau si kakaknya juga bisa loh konsumsi vitamin anaknya gitu. Jadi kita luaskan lagi pasar ya. Saya bilang kenapa ada tidak? keterangan itu Baru di kadang badan lampunya Alfo, kayaknya nggak dinyalakan. dia konsumsi salah satu botol MHS, dia dapat bonus 1.000 gitu. Jadi kita cerita tuh setelah buka akunnya, kalau ini kalau sempat ya, karena jadi ada Alfo ini tidak semua orang bersedia gitu. Kalau saya Minta mau waktunya bikin untuk ini kita buka-buka sana, atau tapi pakai belum, tidak semua segala orang macam respon dia cepat ada kalau ini. balas Dari chat tanah di WA soal tanggal lahirnya lah dibukain macam-macam. Itu penjual, Dan next boros saya penjual, lah ini saya bilang pengedar. Iya. Dia sudah jualan, nah Habis berarti lebaran kita kasih saya pakai tanda makanya. kita kasih informasinya tentang peluang halal mart, peluang bisnis gitu ya. Jadi konten yang kita siapkan adalah materi-materi tentang dimanfaatkan diskon, peluang 5S, gitu ya. Jadi mitra kita yang suka jualan, kita duplikasi, kita ajarkan cara soft selling. Jadi di HN itu sebenarnya kalau di bahasa marketing online ya, dia itu dilarang hard selling, soft selling, dan lebih bagus lagi adalah storytelling. Jadi orang-orang itu nggak sadar kalau kita lagi jualan. Kenapa? Kita cerita. Jangan ngomong aja dulu, jangan ngomong apa namanya macam-macam dulu. Intinya cerita. Dan kata kunci dari cerita adalah saya juga pakai, anak saya juga minum, suami saya juga konsumsi. Gitu. Jadi untuk meyakinkan calon mitra kita atau calon prospek kita. Oke, dan ini tipe yang terakhir adalah tipe bisnis. Ini yang kita cari ya. Ini calon tim solid kita. Jadi bahan konten yang kita siapkan adalah pada dasarnya sama dengan tipe A dan tipe B, tapi tambahkan materi. Kita harus ajarkan dia karakter mampu, jadi semakin mandiri mitra-mitra kita itu semakin cepat dia sukses tanpa tergantung dengan kita. Ini saya tampilkan nih salah satu contoh foto, ada foto kertas flyer. Jadi ini mitra saya di Banggai Kepulauan yang di sana tuh nggak ada signal, teman-teman. Kita kalau mau ngisi poin, kita harus ke gunung ya yang di situ ada signal, ataupun ke bawah pohon yang di bawah pohon itu ada signal. Jadi kalau mau input nota harus ya, sayang kalau satu nota doang, harus ya 3 atau 4 nota yang dikumpulin seminggu sekali, kita cari tempat yang ada signal, terus kita input deh poin-poin mitra. Karena jangankan internet ya, SMS aja kadang nggak bagus. Ini mereka di sana, karena kalau lihat saya di Palu sharing itu sebar-sebar flyer di internet, di Facebook, mereka di sana kan nggak ada internet, ya mereka print nih, flyernya di print terus dibagi-bagiin kayak kertas undangan. Sana itu di Banggai Kepulauan, lautnya jernih, jadi warna lautnya hijau toska sama kayak warna batu sauda. Jadi saya ke sana itu dalam rangka mencari tim solid ya, naik motor berdua sama suami belah Pulau Sulawesi. Oke, terakhir sekali broadcast dapat cash. Nah ini pesan siaran tadi ya. Jadi kenapa efektif, kenapa optimal? Kita tuh kalau di pesan siaran ya kita sudah memastikan kita masuk ke pesan siaran ini sudah saling save kontak. Ciri-cirinya adalah kita bisa saling lihat story, kita bisa masukkan mereka di pesan siaran. Jadi maksudnya sekali kita kirim pesan itu yang terima 250-an orang. Jadi efektif, apalagi yang PD yang sudah banyak mitra ya. Kan kalau mau dikirim satu-satu menyita waktu juga
penting jempolnya kan, walaupun ada MHS buat guru, tapi kan tidak efektif buat pasien. Oke, kemudian yang kedua, konten disesuaikan dengan demografi. Jadi ada konten untuk mitra agen biasa, ada konten mitra agen stok, ada yang up, ada yang belajar up, jadi sesuai kebutuhan. Misal juga bisa per kota, untuk yang di Palu, untuk yang di luar Palu, kayak gitu, Jawa, di Sulawesi, gitu kan. Beda-beda kontennya. Makanya keunggulannya. Jadi kita bisa tahu demografi dari kolom. Dan terakhir rahasia. Rahasia untuk balas chat 100 chat, 200 chat. Itu kan kalau kita kirim kan mereka pada balas kan lumayan ya membalasnya. Jadi kalau rahasia teman-teman bisa kasih ajaib. Iya, ini ada penjual apa namanya rambut nenek gulali, apa sih namanya kalau jualan, banyak iklan ya. Lanjut, jadi rahasianya teman-teman bisa pakai keyboard ajaib para penjual, banyak sebenarnya aplikasinya. Kalau saya pribadi pakainya keyboard selling, jadi teman-teman bisa manfaatkan, simpan auto text. Ini fitur ini di WA bisnis ada. Jadi kalau teman-teman pakai WA bisnis boleh pakai namanya pesan instan ya, kan kalau mau aplikasi lebih lengkap lagi, kalau saya pakai iya, tukang roti yang lewat belum ini lagi di lapangan, saya pakai keyboard Shelly. Jadi bikin auto text dari pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali orang tanya. Misal alamatnya di mana, kita simpan tuh teks tentang apa namanya Sherlock kita, rutenya belok mana lorong ya. Terus format pesanan, nama, ID, orderan, apalagi cara mendaftar jadi mitra, nama, KTP, dan lain sebagainya, apa namanya alamat kayak gitu, kita simpan. Jadi saat 1 atau 2 orang yang tanya, sampai 10 sampai 100 orang yang tanya, kita kirim pesan yang sama gitu ya. Jadi misalnya kayak gini, hanya dalam beberapa detik. Contoh ya, misal kita lagi PCA, terus bilang, saya nggak mau daftar HNI karena saya nggak suka disuruh-suruh jualan, saya juga nggak suka pakai target. Ya udah, kita kirimkan. Misal kalau saya ada 3 pilihan jadi mitra, jadi kita nggak wajib jualan, kakak cocok yang mana, gitu ya, ada di chat. Terus misal bagaimana nih saya mau bisnis HNI, gitu ya, jadi kita kirimkan ada 6 langkah penting memulai HNI gitu. Nah, jadi cepat kita ngirim ininya, alamatnya di mana, misal kita kirim tuh Kasturi nomor 12A, langsung dikirim. Jadi balasnya cepat, sekali klik langsung ke banyak orang, kayak gitu-gitu ya. Oke. Udah cukup Kak, silakan sementara seperti itu. Kalau ada pertanyaan saya serahkan ke Coach Suci. Silakan periksa di chat ya, ini teman-teman bisa copy paste, bisa edit sesuai kebutuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ilmu dari Kak Pipi ya, imut banget. Bontotnya udah berapa Kak Pipi? 3 ya, Masya Allah. 3 ya. Alhamdulillah. Lahir di saat pandemi ada 2 ya? Iya Kak. Ya Allah, luar biasa. Beliau basicnya farmasi ya, Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu para peserta SEP pagi hari ini, hiruk pikuk luar biasa suara yang masuk di Zoom itu bukan karena peserta yang belum di mute, tapi memang beliau memilih suasana outdoor. Sedikit bocoran keren yang bisa kita duplikasi, setiap hari Sabtu dan Ahad ya, 2 hari beliau menemani mitra-mitranya untuk gesit PCA mulai jam 6 sampai jam 9. Insya Allah. Jadi kenapa kita diajak untuk outdoor? Supaya semangat beliau kita ambil ya, kita serap, bisa kita duplikasi, Masya Allah. Makanya
Zoom pagi hari ini benar-benar kita harus fokus. Masya Allah suaranya memang ada yang tadi ya, ada yang jual roti lewat, ada yang mitranya tanya harga gitu ya. Masya Allah suasananya alami banget gitu ya. Baik, Kak Vivi rupanya sudah pukul 7. Ini ada pertanyaan ini ya Kak Vivi. Satu aja yang saya bacakan di chat Zoom. Tadi Kak Vivi menyampaikan ada jam-jam sibuk. Nah, itu di jam berapa ya Kak buat share di status WA? Satu pertanyaan itu saja Kak Vivi. Kiranya nanti biar teman-teman bisa ini ya, tidak penasaran. Nah, jam berapa ini Kak Vivi? Boleh dong dibocorkan rahasianya. Itu ya, tadi saya dapat ilmunya dari rekan Dewa Eka Prayoga. Jadi tadi ya jam 5, jam 6 pagi-pagi sebelum orang sibuk agenda pagi. Kemudian jam 8 itu masih boleh ya karena masih ada juga ibu rumah tangga yang masih online. Kemudian jam 12 sampai jam 2 siang. Nah, itu bebas boleh posting jam 12, jam 1, jam 2 boleh. Kemudian malam, sore jam 5, kemudian malam jam 8, jam 9 sampai ya namanya ada banyak orang yang begadang juga ya, tapi jangan sampai kita itu kebiasaan orang kita yang bangun kebiasaan. Jadi kalau saya jam 8, 9, jam 10 ada 3 konten di malam hari istirahat. Oh ya, nanti sebenarnya ada rahasianya juga sih kalau kita pakai fanpage. Kita siapkan bank konten, kita posting, namanya Facebook Suitable. Jadi kita atur jamnya. Yang penting di jam yang sudah kita atur, HP kita connect dengan paket internet ya. Di jam itu akan posting otomatis walaupun kita lagi di luar sama anak bayi, walaupun kita lagi di dapur masak-masak, tapi misalnya tiap jam 8, tiap jam 9 itu terposting karena kita sudah bikin jadwal postingan. Jadi tidak seribet yang teman-teman lihat. Kalau teman-teman lihat saya sibuk ngurus anak-anak tapi bisa online juga, jadi sebenarnya itu ada rahasianya. Nah, nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita belajar bersama-sama lagi ya, Facebook marketing atau yang lain-lain lagi lah. Jadi ada rahasianya. Oke, Kak. Masya Allah, rupanya ada satu kebahagiaan yang luar biasa yang kita rasakan ya. Selain ilmu pagi hari ini, ternyata Kak Vivi bersedia menyediakan waktunya. Ada Kak Vivi jilid 2 untuk kita semua ya, Masya Allah. Hari ini Kak Vivi outdoor. Tadi sudah standby sejak pagi, Bapak Ibu. Dan rupanya adik bayi ditinggal di rumah. Ngabari lagi, Kak Ani, ini adik bayi udah bangun. Nah, pulang ke rumah, Masya Allah, rempong ya, rempong banget. Tapi Masya Allah, rempong beliau menghantarkan beliau menjadi owner BC. Nah, baru lahiran nih owner BC di Juli 2022 ya, Kak Pipi. Selamat, barakallah. Beliau baru membuka BC Palu ya, luar biasa. Nah, Kak Vivi, ini banyak pertanyaan, tapi sudah pukul 7:04 di sini. Dibuka satu lagi atau dicukupkan? Boleh, Kak. Oke, satu lagi ya. Ini ternyata penasaran banget, karena yang Kak Vivi ternyata sudah punya 3 bontot, bisa jadi LED. Kak Vivi yang notabene dulu orang farmasi ternyata bisa mengembangkan HNI. Masya Allah luar biasa. Dan teman-teman yang menjadi peserta Zoom rupanya penasaran. Penasaran banget gitu Kak. Gimana caranya memanajemen waktu antara HNI dengan tugas jadi ibu dengan anak-anak yang masih kecil ya. Tadi sebenarnya sudah dibongkar dengan manajemen buat konten tadi ya, tapi nggak apa-apa deh, dijawab lagi gitu ya. Mungkin ada rahasia khusus yang mau dibocorkan di pagi hari ini. Mungkin nanti bisa disambungkan Kak, ada satu lagi, bagaimana cara mengaktifkan mitra yang sudah jadi agen stok, tapi karena orangnya PNS nih, punya kesibukan sampai lembur-lembur di kantor, jadi tidak aktif mengurus alamatnya. Nah, mungkin Kak Vivi punya jurus yang luar biasa,
supaya nih ada 2 pertanyaan nanti langsung sekaligus ya, Masya Allah. Nah, monggo Ada Kak yang tanya, Vivi, ya. Ada yang rahasianya tanya nomor dibongkar WA. pagi hari ini. Oke, siap. Materinya sebenarnya di akhir itu ada yuk berteman di WA. Boleh kita buka sambil dijawab. Sebenarnya rahasianya ada di kalau kita belajar manajemen itu coach ya, programming, organizing, action, kemudian controlling. Dan kalau di HNI ada support system, kita juga akan membangun atau mengkondisikan support system kita. Dan ada salah satu mitra spesial saya yang kalau di genealogi beliau mitra, tapi kalau di kehidupan sesungguhnya beliau ini mentor sebenarnya. Jadi pasangan saya, suami saya, ini support system saya. Jadi kita memang sepakat bahwa pernikahan ini adalah milik kita berdua, anak-anak ini adalah tanggung jawab kita berdua, dan bisnis ini adalah pilihan kita berdua. Maka tugas-tugas itu kita bagi. Misal kalau posting konten, misal captionnya saya yang buat, foto-fotonya beliau yang cari dulu ya sebelum sekarang punya karyawan di DJ. Kalau misal antar-antar produk dulu beliau yang antar-antar, saya yang atur rutenya dari sini ke sini, saya yang siapin produknya. Wah, lewat lagi tukang roti, maaf ya. Silakan Pak, semoga laris manis, amin. Masya Allah. Oke, lanjut. Terus misal pekerjaan rumah tangga, nah ini kan harus jadi mama yang selalu menjaga kewarasan ya. Kuncinya adalah utamakan, kemarin sore saya baru dapat ilmunya nih, utamakan makhluk hidup daripada benda mati. Jadi lebih utama, lebih prioritas bayi yang menangis daripada tumpukan piring kotor. Lebih utama anak yang mau toilet training daripada lipatan pakaian yang menumpuk. Jadi udah kita bagi tugas, suami yang nyuci saya jemur, suami yang angkat saya lipat gitu. Dan kalau misal sudah bisa menentukan prioritas, kita delegasikan pekerjaan yang tidak prioritas kita kerjakan. Misal anak bayi menangis, kita harus fokusnya ke anak bayi. Soal lipat pakaian kita bisa delegasikan ke orang lain misalnya. Jadi memang dua potensi di HNI, potensi sehat dan potensi sejahtera, insya Allah bisa kita maksimalkan kalau kita benar-benar fokus di HNI dan ingin mencapai impian kita di HNI. Support system insya Allah akan mendukung kita sukses di HNI. Seperti itu Kak Aini. Baik Kak Vivi, rupanya teman-teman sangat semangat, tapi kita harus ada Kak Vivi jilid 2, kelihatannya seperti itu ya, Masya Allah, pertanyaan semakin bertubi-tubi, nanti Kak Vivi nggak jadi PCA nih teman-teman. Jadi kita masuk ke closing statement ya Kak Vivi, sebelum nanti Kak Vivi melanjutkan ke sit PCA, doa kita semoga dilancarkan, penuh berkah, BC yang baru, Masya Allah luar biasa ya. Semoga tumbuh menjadi omset di atas 1 miliar per bulan. Amin ya. Ya, go Kak Vivi, disilahkan closing statement-nya. Ya, HNI ini adalah jalan juang kita semua. Kalau teman-teman siap berjuang di HNI, berarti siap dengan tantangan, siap menerima segala macam rintangan, dan alasan itu bisa diciptakan atau dikarang-karang atau dibuat-buat oleh sesuatu. Tapi alasan itu harus menjadi alasan kuat untuk kita sukses. Bahwa apa alasan saya punya bayi, saya juga punya bayi. 2. Alasan saya ibu rumah tangga, saya juga ibu rumah tangga. Alasan saya masih kuliah, dulu mengawali bisnis saya juga masih kuliah. Alasan saya guru dan juga profesi sebagai guru PAUD saat ini. Jadi siapapun Anda, apapun profesi Anda berhak sukses di bisnis HNI. Terima kasih Kak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menyampaikan isi hati dan mewakili isi hati peserta Kak Vivi. Rupanya para peserta berharap ada Kak Vivi jilid 2. Ya, Masya Allah. Tadi mentor kita semua, Ustadz Bagus Hirnawa menyampaikan, Masya Allah ya, dahsyat loh Kak Vivi ini ya. Saya mengucapkan terima kasih teman-teman yang sudah hadir, yang meluangkan waktu untuk belajar. Kita tidak salah tempat belajar.
kita sudah diberikan Allah, diberikan hidayah untuk menghadiri majelis ilmu pagi hari ini. Pesan Ustadz Bagus Hirnowo, beliau sangat kenal dengan Kak Vivi ya, inspiratif banget. Dan di tempat yang nyaris tidak masuk akal, khususnya saya mungkin kalau melihat karena di Jawa ini biasa-biasa saja, lempeng-lempeng saja ya. Ternyata di tempat Kak Vivi berada itu, kata Ustadz Bagus Hirnowo itu, nyaris tidak masuk akal Bapak Ibu. Daerah bencana, daerah terpencil yang menjadi jalan juang dakwah beliau bersama HNI. Masya Allah, dan terima kasih sudah merapat. Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu live Zoom, mohon doa terbaiknya untuk Kak Vivi yang Juli 2022 ini baru buka BC, yang LED-nya sudah lama, yang kokohnya Masya Allah luar biasa. Semoga beliau melahirkan LED-LED baru dan tentunya Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini juga diberikan kesempatan bisa menjadi LED 2022. Jangan lupa, hari ini adalah hari terakhir di prestasi kita Juli 2022. Sebelum Bapak Ibu live Zoom, mohon doa terbaiknya untuk Kak Vivi. Semoga keluarganya makin sakinah, mawadah, warohmah. Dan sekali lagi, sebelum live Zoom, tolong sampaikan di chat Zoom satu kata untuk Kak Vivi. 60 menit Kak Vivi menemani kita. Cukup Bapak Ibu tuliskan satu kata, yang satu kata itu akan menginspirasi beliau, yang satu kata itu menjadi amal jariah beliau, yang satu kata itu akan membuat beliau akan memberikan Kak Vivi jilid 2 ya. Insya Allah seperti itu ya Kak Vivi, luar biasa. Mohon izin membacakan chat Zoom yang mewakili suara hati para peserta. Mudah, semangat, luar biasa. Masya Allah, inspiratif, luar biasa. Dan Kak Vivi, semoga amal jariah Kak Vivi beserta tim menjadi sangu ya, menjadi sangu untuk nanti ke depannya menjadi luar biasa lagi ya. Masya Allah ya. Ya, dibaca dulu Kak Vivi, teman-teman sangat bersyukur Kak Vivi memberikan ilmu pagi hari ini. Baik teman-teman, kiranya kami menghantarkan Kak Vivi ada yang kurang pas, ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita mengakhiri Zoom belajar kita di pagi hari ini, mohon untuk kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas pertemuan hari ini, atas ilmu hari ini. Teman-teman yang ketinggalan di Zoom, disilahkan untuk melihat rekaman di YouTube BC HNI Magetan. Wah, ini bersama para mitra ya, keluarga besar Kak Vivi, luar biasa. Baik, terima kasih Kak Vivi, mohon izin undur diri dan teman-teman selamat beraktivitas, selamat melakukan intip-intip AVO, semoga makin tumbuh omsetnya ya, luar biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.